Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita untuk hari ini adalah tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Ayo kita mengamati. Anak-anak, coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Nah, anak-anak, sebelum kalian membuat pertanyaan, ayo perhatikan berikut ini adalah ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, mengandung kata tanya. Ada kata apa untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Kata tanya siapa untuk menanyakan pelaku. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya di mana, kemana, dari mana untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara. Dan kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah. Ciri-ciri yang kedua diakhiri dengan tanda tanya. Nah, baik anak-anak, setelah kita mengetahui ciri-ciri kalimat tanya, ayo sama-sama sekarang kita perhatikan kembali gambar di atas, lalu kita buat 5 pertanyaan yang sesuai dengan gambar tersebut. Contoh pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Pertanyaan yang kedua. Siapa yang bermain kelereng dengan Benny? Pertanyaan yang ketiga. Di mana Benny dan teman-temannya bermain? Pertanyaan yang keempat. Kapan Benny dan teman-temannya bermain? Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara bermain lompat tali? Nah anak-anak, ini adalah 5 contoh pertanyaan tentang gambar yang sudah kita amati. Masih banyak pertanyaan yang lain tentang gambar tersebut. Kalian boleh mencoba membuat pertanyaan yang lainnya. Ayo selanjutnya kita membaca. Bacalah teks berikut dengan lancar. Ayo anak-anak, kalian juga ikut membaca ya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan, teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Anak-anak,
setelah tadi kalian membaca teks tersebut, ayo sekarang kita kerjakan tugas yang pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Nah, anak-anak, ingat sebelum kalian membuat pertanyaan, kalian harus ingat ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri yang pertama harus mengandung kata tanya. Ada banyak kata tanya ya anak-anak, ada 6. Ada 6 kata tanya, ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ingat juga, setiap kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak, setelah tadi kalian membuat pertanyaan, ayo kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Ayo kita jawab sama-sama ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Apa anak-anak? Ya, betul. Yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin adalah bermain kelereng. Pertanyaan yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Siapa ya anak-anak yang memutar tali di sebelah kanan? Betul, yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Pertanyaan nomor 3, apa yang sedang dilakukan Dayu? Nah, anak-anak, tadi apa yang Dayu lakukan? Ya, betul. Yang sedang dilakukan Dayu adalah bermain estafet air bersama teman sekelas lainnya. Pertanyaan nomor 4, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Coba anak-anak kalian sebutkan. Tadi Benny dan teman-temannya bermain apa saja? Ya, kegiatan bermain sesuai isi cerita adalah bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Pertanyaan yang nomor 5, ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan dan kalian juga sudah membaca isi teks bermain di halaman sekolah. Coba kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Perhatikan contohnya ya anak-anak. Misalnya seperti ini. Ketika istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman sekelas lainnya bermain estafet air. Mereka bermain dengan penuh sukacita. Baik anak-anak, sekarang ayo kita membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Tanya Benny. Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir, kata Edo. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Tanya Benny. 3 orang, jawab Edo. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya Edo. Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Jawab Mei. Pengurangan berulang, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2, kata Mei. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0, jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Jawab Benny.
Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei, kata Beni. Sama-sama Beni, Edo, jawab Mei. Ayo anak-anak, sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulis dalam kalimat matematika. Perhatikan dan dengarkan ya anak-anak. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Ayo kita jawab anak-anak. Jadi 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sama artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi setiap orang membawa 4 gelas air. Anak-anak, kalau kemarin kita belajar perkalian, kalau perkalian adalah penjumlahan berulang, nah sekarang kita sudah mulai masuk materi pembagian. Kalau pembagian adalah pengurangan berulang. Ayo perhatikan ya. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Ayo kita jawab anak-anak. Berarti 18 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Sama artinya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang adalah 3 bola bekel. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Ayo hitung anak-anak. Maka 21 dikurang 3 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 sama dengan 0. Sama artinya 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi banyak siswa di setiap kelompok adalah 7 siswa. Ayo berikutnya kita berlatih. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Ayo perhatikan anak-anak, sekarang kita kerjakan soal yang selanjutnya. Nomor 1, 4 dibagi 2 sama dengan, kita hitung menggunakan cara berulang. 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka 4 dibagi 2 adalah, kalian hitung ada berapa pengurangannya? Ya, ada 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Perhatikan satu soal lagi nomor 2. 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 4, kalian hitung ada berapa pengurangannya? Ya, ada 2. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ayo anak-anak perhatikan soal nomor 1. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini ada tabel. Perhatikan tabelnya anak-anak. Di sini ada angka 2. Nah, angka 2 ini adalah hasil dari pembagian. Perhatikan yang pertama. Di sini ada 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, yang kedua, baris kedua artinya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Lalu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi untuk tabel yang nomor 1 adalah pembagian yang hasilnya adalah 2. Sekarang perhatikan nomor 2 anak-anak.
kita mencari pembagian yang hasil dibaginya adalah 3. Perhatikan baris pertama, 6 dibagi berapa sama dengan 3? Ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu baris kedua, berapa dibagi 3 hasilnya 3? Ya, 9. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Baris ketiga, berapa dibagi berapa sama dengan 3? Ya, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Baris terakhir, 15 dibagi berapa yang hasilnya adalah 3? Ya, betul, dibagi 5. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Anak-anak, coba kalian perhatikan kembali kedua tabel tersebut. Selain menggunakan pembagian, kalian bisa menggunakan perkalian untuk mencari jawaban atau mencari bilangan yang kosong. Contoh yang nomor 2, 3 dikali 3 sama dengan 9. Atau 5 dikali 3 sama dengan 15. Seperti itu anak-anak. Jadi cara mengerjakannya, kalian bisa cari cara yang menurut kalian itu mudah untuk kalian kerjakan. Baik, selanjutnya adalah tugas yang kedua, mata pelajaran matematika. Ayo anak-anak, perhatikan di sini ada 5 pertanyaan. Kalian salin pertanyaan tersebut ke dalam buku tugas kalian. Kerjakan dan hitung seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalian tahu tidak apa yang perlu dipersiapkan untuk menggambar? Lalu apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar? Ya, betul sekali anak-anak. Alat yang dibutuhkan adalah pensil, penghapus, kertas gambar atau buku gambar, dan pensil warna atau krayon. Baik anak-anak, sekarang persiapkanlah alat dan bahan tersebut. Perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar berikut di buku gambar kalian, lalu diwarnai sesuai kreasi kalian masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.